Online, apa kabarnya? Kita percaya memang benar Paskah ini bukan Paskah biasa, saudara ya. Tetapi memang benar menjadi anak Tuhan ini bukan hal yang biasa. Itu adalah hal yang extraordinary, katakan amin saudara ya. Kita tahu walaupun saat ini kita church from home ataupun worship from home. Hal itu tidak akan mengurangi satu langkah pun esensi daripada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Suatu kehormatan tentunya saya Pastor Daniel Hendrata menyapa setiap daripada Anda mengikuti ibadah ini baik di Facebook Anugerah Ministries di pagi hari ataupun di YouTube Anugerah Ministries di sore hari. Kita percaya biarlah kuasa firman Tuhan akan didengungkan saudara. Haleluya. Satu topik khotbah yang sudah kami persiapkan pada hari ini dengan judul yaitu He is Risen. Bapak Ibu sekalian yang baru tune in di broadcast ini, saudara do me a favor, saudara boleh ketikkan nama Anda, saudara ya, dan kami ingin tahu dari manakah saudara menyaksikan ibadah ini atau mengikuti ibadah ini, tentunya dari rumah. Tetapi kami rindu untuk tahu bagaimana pengalaman worship from home saudara. Ada teman-teman saudara yang sudah online, ada yang dari Jakarta, dari Bekasi saudara. Saya melihat bahkan ada as far as dari Brisbane, Australia. Ada teman baik kami dari Ipoh saudara, dari Malaysia. Dan juga pasti dari Singapura, dari Eropa saudara ya. Ada jemaat dari Belgia yang senantiasa menonton. Dari Belanda kami menyapa Shalom saudara ya. Puji nama Tuhan, sekarang tidak lagi ada visa atau paspor atau pesawat terbang yang kami perlukan atau kita semua perlukan. Dimanapun kita berada saudara, kita percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, monggo bagikan ulang kepada halaman pribadi saudara atau grup WhatsApp saudara. Sehingga teman-teman sekalian yang lain mereka boleh mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kita. He is risen, haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, buka bersama dengan saya, saudara kita akan melihat dan membaca bersama-sama. Dari kitab 1 Korintus 15, kita melihat akan membaca 9 ayat saudara. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 9, puji Tuhan. Kalau sudah siap katakan amin. Kami sudah siapkan di layar saudara, di gadget Anda, dan saudara bisa read along. Saudara bisa punyai sikap yang baik pada waktu walaupun worship di rumah, kita akan aktif saudara ya. Puji Tuhan, kalau siap ketik amin. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 9. 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Ayat 9 bersama-sama, 2, 3. Sama seperti kepada anaknya yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, topik khotbah saya hari ini berjudul He is Risen. Ada satu hashtag yang saya mau kenalkan kepada saudara, dimanapun saudara boleh menggunakan hashtag ini. Ketikkan bukan Paskah biasa. Saudara ya, saudara nanti boleh foto, boleh ceritakan pengalaman worship bersama dengan kami di rumah. Sehingga ini boleh menjadi berkat buat kami saudara. Karena kalau di tempat ini saudara biasanya ada banyak jemaat yang datang. Apalagi pada waktu Paskah dinantikan saudara ada keluarga kolega yang akan berdatangan. Tetapi kali ini ada banyak kursi-kursi yang kosong Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami boleh tahu bagaimana saudara juga diberkati bersama pada waktu kita menyembah Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya mau tegaskan. Next, saudara, kalau kita berbicara tentang apa yang Rasul Paulus katakan, di sana dia menulis yaitu ada kata-kata Injil, saudara ya. Kita mesti tahu bahwa Injil atau Gospel ini berbicara tidak lain tidak bukan adalah berita baik atau good news. Katakan good news. Yaitu good news akan kasih Bapa kepada dunia ini. Saudara, di dalam dunia broadcast ada satu istilah dikenal yaitu bahwa bad news is good news. Kenapa demikian?
Kalau dikatakan, oh ada COVID-19, oh ini meninggal, oh itu mati, oh itu kena serangan. Bahkan ada clickbait yang mengatakan, aku kena COVID, aku kena positif, saudara ya. Hal itu akan membuat kita menjadi intrik untuk kemudian tertantang untuk kepingin melihat. Saudara, saya katakan bahwa itu adalah bad news. Bagi dunia, bad news is good news. Tetapi saudara, sebenarnya bukankah bad news is bad news? Ada satu good news yang pure, yang murni, yang tidak bercacat celah. Yaitu adalah kasih daripada Bapa kepada dunia ini. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16. Firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, saudara ya. Ada tertulis di sana, saudara. Mari kita lihat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, pada waktu firman Tuhan berkata begitu besar kasih Allah. Tidak ada satu kata-kata yang dapat mendeskripsikan cukup baik saudara, berapa besar saudara, enggak ada. Pada waktu saudara mencintai daripada istri atau anak-anak saudara atau suami atau keluarga saudara. Kita biasanya wujudkan bukan cuma dengan omongan doang atau omdo saudara, natu. Tetapi harus ada pembuktiannya. Ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa tindakan atau wujud daripada kasih adalah perbuatan. Betul saudara ya? Oleh karena itu Tuhan tahu banget ini saudara. Bahwa dia harus menunjukkan kasih yang besar itu seperti apa. Karena tidak ada kata-kata baik dalam bahasa Indonesia, Inggris, Ibrani, Greka, Mandarin, saudara apapun juga. Yang akan dapat cukup untuk membuat kita paham dan mengerti berapa besar kasih itu. Tetapi satu perbuatan it speaks all. Tuhan Yesus saudara dalam satu serangkaian dia datang ke muka bumi ini. Karena apa? Kita tahu bahwa hukum Taurat yang diberikan itu terlalu sempurna. 613 tidak akan pernah cukup untuk memuaskan saudara ya. Atau membuat kita match dengan 613. Bagaimana mungkin? Enggak mungkin saudara. Satu dosa sudah membuat kita enggak layak. Yang percaya katakan amin. Saudara, tetapi pada waktu dia datang ke muka bumi ini bukan karena dia enggak ada kerjaan. Tetapi karena ini satu-satunya cara yang tunggal. Saudara, Natal biasanya kita rayakan dengan begitu perkasa, dengan hingar-bingar. Tetapi Paskah, saudara, seringkali dilupakan orang, saudara, atau diselimuti oleh satu rasa duka cita. Bapak Ibu sekalian dengar baik-baik. Tuhan Yesus dikorbankan buat kita, tujuannya supaya kita memperoleh kehidupan. Paskah merupakan salah satu momen terpenting dalam kehidupan iman orang Kristen, saudara ya. Ini adalah ultimate-nya, ini adalah puncaknya saudara ya. This is not the tip of the iceberg. Tetapi ini adalah core daripada apa yang firman Tuhan katakan. Tentang janji keselamatan. Kita lihat lebih dalam Bapak Ibu sekalian. Kata-kata Paskah ditemukan pertama kali di dalam kitab Keluaran pasal 12. Kalau kita telah di dalam bahasa Ibraninya saudara Bapak Ibu sekalian. Ada tertulis seperti itu dalam pictorial bahasa Ibrani yang tertulis dengan pembacaan yaitu Pesak. Saudara, Pesak memiliki beberapa arti yang sangat dalam banget. Arti yang pertama pada waktu saya pelajari ternyata adalah exemption. Exemptionnya artinya dibebaskan. Proses pembebasan daripada apa? Tentunya yaitu daripada dosa. Bapak Ibu sekalian coba bayangkan. Kalau saudara dibebaskan daripada hutang, senangnya luar biasa. Enggak usah hutang deh saudara. Dibebaskan dari bayar pajak aja senang bukan? Ya, saudara, seharusnya pada tanggal 31 Maret kita harus nyerahkan SPP kita, saudara ya, atau surat pajak kita, saudara. Tetapi kemudian karena masalah ini ditunda oleh pemerintah. Bisa bayangkan kalau suatu kali pemerintah menuliskan ada satu perintah presiden, dekret presiden, menyatakan bahwa saudara bebas pajak seumur hidup. Saudara senang enggak? Saudara akan berkata haleluya puji Tuhan. Apalagi kalau saudara punya penghasilan di atas 1 miliar, di atas 100 miliar. Wah itu akan enak banget. Dibebaskan dari pajak aja membuat kita senang. Dibebaskan dari hutang aja membuat kita senang. Apalagi dibebaskan dari dosa. Yang percaya katakan amin. Coba katakan, ada pembebasan dosa buat saya. Haleluya. Saudara, pada waktu Pesak atau Paskah ini berlangsung, ada suatu pertukaran, divine exchange. Manusia berdosa, Tuhan yang dikorbankan. Kok enggak fair ya saudara? Memang benar saudara, it ain't fair. This is not fair at all. Enggak ada sesuatu yang fair. Karena apa? Fairness tidak akan membawa kita ke surga. Tetapi injustice saudara, yang membuat daripada perbuatan manusia yang kerap kali tidak mau dengar, tidak mau percaya. Sudah dikasih tahu masih kepala batu saudara.
Injustice kita yang membuat Yesus itu naik ke atas kayu salib. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa hari-hari ini banyak manusia berpikir bahwa masalah terbesar kita adalah COVID-19. Betul saudara? Dengar baik-baik. Kalau kita lihat daripada gambar yang saya coba taruhkan. Saudara, tentunya saya tidak mau taruh gambar-gambar yang berdarah atau Dracula, saudara. Bukan tujuannya untuk nakut-nakutin saudara. Ya, enggak perlu kita lihat gambar virus. Saudara sudah pasti pernah lihat gambar virus. Tetapi pada waktu kita ngelihat ada hutan, ada mata, kegelapan, saudara. Alkitab mengatakan, saudara, kita ini akan membuat chill, membuat kita ketakutan atau gitu saudara ya. Tetapi dengar baik-baik, musuh terbesar manusia bukan COVID-19. Melainkan apa saudara? Tahu enggak? Musuh terbesar manusia adalah kematian kekal. Ada the great separation. Pemisahan daripada pencipta, Bapa yang baik kepada anak-anaknya. Pada waktu Adam dan Hawa itu melakukan perbuatan dosa. Saudara, ada satu teman hamba Tuhan yang pernah bercerita, dia pernah kehilangan anaknya pada waktu pergi ke supermarket. Saya pun waktu kecil pernah hilang saudara. Saya yakin kalau saudara pernah hilang, coba angkat tangan, saudara boleh ketik. Ya katakan, gua pernah hilang gitu saudara ya. Pernah nyasar, maksudnya waktu kecil umur 5, 6 tahun, 7 tahun. Kadang-kadang kita sok tahu gitu saudara ya. Saya masih ingat kalau dulu di kota saya, di kota Surabaya ada satu department store yang sudah punah, namanya Apollo. Saya nggak tahu orang Surabaya masih ingat nggak, ada Shola, ada Apollo saudara. I'm talking about 1979, 81, 82, mungkin banyak daripada saudara belum lahir saudara ya. Mallnya nggak terlalu besar dibandingkan dengan mall-mall zaman sekarang Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena asik gitu ya. Saudara, karena apalagi di rumah waktu itu juga banyak daripada kita nggak punya AC, saudara ya. Kemudian banyak lampu PLN yang waktu itu masih terus nyala, tapi nyala bergilir maksud saya. Saudara, masih sampai dengan sekarang banyak nyala bergilir di daerah-daerah saudara ya. Sehingga kalau sampai mall, sampai toko serba, saudara apalagi ada AC-nya, lampu terang itu anak kecil, wah gitu saudara. Tiba-tiba hilang. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Orang tua kalut. Saudara, bukan anak saja yang kalut, kalau anak frantik udah langsung nangis. Wah! Saudara, karena nggak tahu papa mamanya di mana, betul nggak? Tetapi sebenarnya ada deskripsi daripada seorang hamba Tuhan yang keren banget. Dia mengatakan bahwa dia hampir gila. Dia kemudian berkata, ini saya kutip saudara ya, bahwa Allah Bapa itu hampir gila pada waktu dia tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia berteriak-teriak, Adam, Adam, Hawa, di mana kamu? Bukan karena dia tidak tahu di mana mereka, tetapi karena ada pemisahan. Kekudusan Tuhan memisahkan kita daripada dosa. Dosa memisahkan kita daripada kekudusan Tuhan. Allah Bapa hampir gila kehilangan dua daripada ciptaan terbaiknya. Harapan yang terbaik. Sehingga dia ciptakan satu rencana yang dahsyat, divine plan. Tidak ada cara yang lain, hukum Taurat gagal, terus gagal. Dan Bapa tahu bahwa ada kematian kekal menantikan. Tidak ada cara yang lain bahwa dia harus mengutuskan dirinya dalam bentuk manusia. Putra yang tunggal, the prince, the darling of heaven. Makanya saudara, Paskah itu adalah rangkaian kematian. Bukan cuma kematian, melainkan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu bahwa kematian kekal harus dibayar. Nggak bisa begitu saja. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, tetapi dia adalah Tuhan yang kasih. Saudara, ada satu substitusi, divine exchange. Sehingga siapa yang percaya kepada nama Yesus, kematian kekal bukan milik saya dan saudara lagi. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mari kita berfokus kepada kebangkitan. Mengapa Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian? Coba kita lihat saudara. Yang pertama, ini sangat penting sekali. Ini tidak lain tidak bukan adalah bahwa bukti nyata bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Ketik, Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Ini penting sekali saudara. Karena iblis mengira dia bisa menjebak seperti Adam yang pertama.
Tetapi Adam yang kedua itu lebih lihai, lebih hebat, saudara. Ya, dia memang harus membayar dalam bentuk kematian. Disalibkan di atas kayu salib secara hina. Tetapi rupanya iblis tidak tahu. Ada satu rencana agung, justru kematian membayar lunas semua dosa kita. Iblis terkejut. Dan kemudian saudara, pada hari yang ketiga, kubur itu digoncangkan oleh gempa bumi yang sangat besar. Bukan kebetulan ada gempa bumi, tetapi karena Roh Kudus melawat jasad Yesus yang mati. Dia benar-benar mati. Karena para ahli sudah memverifikasi itu, saudara. Bahkan ada batalion tentara menjaga daripada kubur itu, memeteraikan. Bukan cuma 2 orang seperti di film-film, tapi 2 batalion. Itu mungkin sekitar 200 tentara yang gagah perkasa. Tentara Romawi yang siap perang. High alert siaga 1. 200 tentara menjaga kubur Yesus dengan ketat. Tetapi pada waktu ada gerakan daripada surga. Ada revival. Tentara Romawi kocar kacir. Lari tunggang langgang. Kuburnya tergoncangkan. Dan dia dibangkitkan daripada kematian. Tuhan Yesus bangkit daripada kematian, ini adalah suatu jaminan. Katakan jaminan. Jaminan bagi saya orang Kristen, saudara. Bahwa kita ikut Tuhan yang ada jelas juntrungannya. Wah, ini keren banget. Saudara, saya mau dorong saudara untuk melihat satu film YouTube. Saya nggak posting di sini. Beberapa hari yang lalu saya bersama dengan keluarga saya, istri saya dan anak saya. Ngelihat satu YouTube, saudara, dengan judul Is Genesis the Book of History? Saudara coba ketik itu keren banget. Karena menunjukkan saudara ya, bagaimana semua sejarah yang ada, bahwa apa yang kita lihat sekarang ini memang bukan perdebatan untuk hari ini saudara. Dunia mencoba untuk mengatakan bahwa dunia ini diciptakan miliaran tahun yang silam. Tetapi apa yang kita lihat bagaimana drift kontinen dan yang lain-lain binatang yang ada. Sampai dengan hari ini karena adanya air bah daripada Nuh. Bapak Ibu sekalian. Alkitab kita ada juntrungannya. Kepercayaan kita ada juntrungannya. Ada titik awal. Ada titik daripada kejatuhan. Ada titik daripada penebusan. Dan diceritakan ada titik daripada akhirnya, saudara. Jaminan bagi orang Kristen. Ada harapan bahwa kita akan dibangkitkan. Benar, suatu hari kelak. Setiap daripada kita yang menyaksikan siaran ini, kita pasti akan meninggal secara manusiawi. Tetapi saudara saya katakan jangan takut. Ada tertulis 365 ayat. Semalam saya coba browse saudara. Benar gak nih apakah itu cuma metafora atau benar? Ternyata benar loh saudara. Ada satu website yang mencoba untuk mengutip setiap 365 ayat, itu keren banget saudara ya. Ada 365 fear not. Atau do not be afraid, do not fear saudara. Ada harapan bahwa kita walaupun nanti sudah akan mati secara manusia, secara daging. Tetapi pasti kita akan dibangkitkan. Yang percaya katakan amin. Dan hal itu akan terjadi pada waktu Yesus datang untuk kali yang kedua. Haleluya, kita berikan sorak-sorai bagi Yesus yang akan datang kali kedua. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus tadi mendeskripsikan secara jelas banget di 1 Korintus 15 tadi itu. Bahwa ternyata Tuhan Yesus, ini kalau saya pelajari saudara, tadi malam saya berdoa Tuhan. Ternyata Tuhan itu dengan sengaja menampakkan diri pada murid-muridnya. Katakan Tuhan dengan sengaja. Purposefully, he had to meet his disciples, saudara. Tujuannya apa? Coba pikirkan, saudara pernah mikir ini enggak? Kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kepada orang-orang yang dia kenal saudara ya. Dan bukan cuma sembarangan orang loh. Waktu itu nggak ada live streaming Bapak Ibu sekalian ya. Hari-hari ini banyak teman-teman yang setiap sore, pagi dan malam itu live streaming. Baik di IG, baik di Facebook saudara ya. Waktu itu nggak ada live streaming saudara. Atau waktu itu ternyata mungkin kuotanya habis kali saudara. Nah saudara, tujuannya kalau saya pikirkan agar murid-muridnya dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Kristus dan Mesias. Bukan cuma sebagai guru. Saudara masih ingat 3,5 tahun murid-muridnya berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus selalu menceritakan aku akan naik dalam kemuliaan. Di hari yang ketiga aku akan dibangkitkan. Aku harus pergi, aku harus naik ke Yerusalem dan kemudian aku akan pergi ke Golgota. Murid-muridnya gak mudeng, gak ngeh gitu saudara. Katakan gak ngeh.
Saudara, makanya pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, you know what saudara, di mata dunia Tuhan Yesus itu gagal. He was a failure. Di mata dunia itu ada headline di mana-mana saudara. Digoreng beritanya saudara oleh berbagai macam news. Saudara, dikatakan Jesus has died, he failed. Loser terbesar pada zaman itu bukan Yudas Iskariot tetapi Yesus Kristus. Tetapi puji Tuhan saudara. Makanya murid-murid pada waktu itu begitu gloomy, begitu takut, begitu gemetar, begitu gentar. Pada waktu hari ketiga, pada waktu Yesus menampakkan dirinya, ada wujud penggenapan daripada apa yang Yesus ceritakan. Sehingga tiba-tiba mata mereka terbelah. Ada penggenapan daripada nubuatan yang diberikan dalam berbagai macam ayat dalam perjanjian lama. Tadi di ayat yang kita baca di 1 Korintus 15 tadi saudara, ada deskripsi murid-murid yang berjumpa muka dengan Yesus yang dibangkitkan. Yesus itu dibangkitkan saudara, tentunya wajahnya tidak 100% sama. Apalagi kalau saudara baca di Wahyu yang pasal pertama dan pasal kedua, bagaimana Yohanes, murid kesayangan Tuhan Yesus pada waktu di Pulau Patmos, dia melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan. Wah, dia nggak berani untuk melihat saudara. Karena rambutnya bukan cuma hitam atau apapun yang dia pernah lihat, tetapi saudara itu seperti bagaikan perak. Matanya bagaikan lebih terang daripada sinar matahari. Ada tubuh kemuliaan. Nah, mari kita lihat dulu beberapa list orang-orang yang berjumpa dengan Kristus. Saudara, next. Ada Kefas itu Simon Petrus. Ada para wanita yang tadi sudah dibacakan oleh Pastor Debbie. Saudara, mereka yang ketakutan di pagi hari, mereka tidak bisa menggulingkan batu itu, saudara ya. Ada Kleopas, 2 orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Ada 10 murid Yesus lainnya, masih ingat Bapak Ibu sekalian? Dan bahkan Rasul Paulus mengatakan ada 500 orang lebih yang namanya enggak ditulis di sana, saudara. Dan yang terakhir adalah Saulus yang kemudian namanya berubah menjadi Paulus. Saudara, orang-orang ini berjumpa muka dengan Yesus yang adalah Kristus dan Mesias. Bukan cuman guru yang membelah roti. Bukan cuman guru yang siap untuk melayani mencuci kaki mereka. Tetapi dengan the reality of who Jesus was or is. Saudara, apakah dampak daripada perjumpaan itu? Ada dampak yang besar. Kalau Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu tidak mungkin gak ada dampaknya. Saudara, ini yang dapat saya pikirkan, hidup mereka gak akan pernah sama lagi, betul gak saudara? Dulu mereka penakut, mereka dulu adalah budak dosa. Saudara lihat kehidupan daripada seseorang bernama Saulus yang bahkan mengkonfirmasi kematian daripada Stefanus, martir yang pertama itu, saudara. Dia menjadi begitu berapi-api melayani Tuhan. Bahkan saudara, dia tidak takut bersaksi bagi Kristus. Dia jadi pemberani sekali. Dan saudara, murid-murid Tuhan Yesus, para rasul itu dipakai untuk menyebarkan Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Kalau mereka tidak berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, saya yakin saudara, Injil tidak akan disebarkan seefektif sekarang. Saya tidak akan menerima keselamatan, saudara pun mungkin belum menerima keselamatan. Makanya Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan, saudara. Jangan malu karena aku, kata Paulus, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, ada dampak yang besar dalam perjumpaan dengan Kristus bagi kehidupan mereka. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada saudara. Bagaimana dengan Anda? Apakah dampak perjumpaan Kristus dalam kehidupanmu? Nanti ada komsel saudara secara online setelah kebaktian ini. Ini menjadi pertanyaan yang bisa menarik untuk dibahas. Sudahkah saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Lalu dampaknya apa? Karena saudara, kita nggak bisa mengatakan bahwa papa mama saya pendeta, bahkan mereka rasul, mereka menanam ada 1000 gereja, saudara. Nggak bisa saudara, itu iman mereka. Tetapi bagaimana dengan iman saudara dan iman saya? Karena kekristenan nggak bisa numpang, nggak bisa
nggak bisa hitchhiking, nggak bisa nebeng, saudara. It's just about you and God. Jadi bagaimana dengan Anda? Sudah belum Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Kalau belum, berbahaya banget. Karena kematian kekal menantikan kita. Siapa yang menyangka hamba-hamba Tuhan, orang-orang besar saja bisa meninggal. Penyanyi yang keren aja, saudara, yang followernya hampir 1 juta, tiba-tiba bisa meninggal. Konglomerat pun tiba-tiba bisa meninggal. Ada banyak konglomerat hari-hari ini yang merana di rumah sakit kelas 3 dan bahkan di bangsal-bangsal. Uang tidak bisa membeli ragi kamar VIP atau super VVIP. Kalau pada saat seperti ini uang aja nggak berlaku, apalagi nanti di dalam kekekalan. What do you think about that? This is real. This is very, very real. Makanya sebagai hamba Tuhan izinkan saya bertanya sekali lagi kepada saudara. Sudahkah saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Kalau belum, you better worry about this. Saudara lebih baik gemetar, takut. Karena yang namanya kematian itu real. Tidak pernah dalam sejarah manusia kematian itu tiba-tiba ada nongol di depan hidung kita, siap menerkam kapanpun juga. Tetapi selama kita hidup, ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Bahwa kita bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam hati kita bisa percaya, dengan mulut kita bisa mengaku bahwa tidak ada jalan kepada Bapa selain kepada Dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah sang jalan, kebenaran, dan kehidupan satu-satunya. Ini yang seharusnya dituliskan dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Ada lost in translation. Sang satu saja. Sang kehidupan. Sang kebenaran. Sang jalan. Tidak ada jalan yang lain. Kalau saudara masih berdebat dan bertanya, bukankah ada jalan menuju ke Roma? Ada berbagai macam jalan menuju ke Roma. Roma hari ini ditutup lockdown. Lu gak bisa ke Roma, bos. Lu boleh naik pesawat, boleh charter private jet plane pun. Saudara akan ditanya, ngapain lu mau ke Roma? Roma lockdown. Kalau Roma aja bisa lockdown, saudara siapa? Saya siapa? Ada amin saudara. Kalau saudara sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, puji Tuhan, saya katakan selamat. Coba pikirkan dampaknya apa buat diri saudara. Harus ada buahnya dong. Tuhan Yesus mengatakan kenali sebuah pohon daripada buahnya. Saudara, inilah yang dimaksudkan Bapak Ibu sekalian. Saudara dengar baik-baik, dunia lagi sakit, dunia lagi desperate. Atau mungkin saya dan saudara juga lagi desperate nih. Kita lagi galau, kita lagi ketakutan. Secara manusiawi memang benar, kita masih punya telinga, kita masih punya mata, ada rasa takut yang terus bisa menyerang kehidupan kita. Tetapi saudara, percayalah bahwa lebih besar Dia yang ada dalam diri kita daripada roh ketakutan yang akan menyerang kehidupan kita pagi, siang, dan malam. Inilah kesempatan yang sangat baik. Tidak pernah ada kesempatan sebaik sekarang untuk kita dengan saudara lebih bebas memberitakan kabar Injil. Ada berbagai macam gerakan-gerakan yang mencoba menantang kegerakan Kristus. Saudara, sekarang semua bertekuk lutut. Saya kira ini bukan cuma pepesan di mana-mana orang lagi berdoa. Saudara, ada banyak foto-foto yang beredar. Di negara-negara yang biasanya saudara mereka sibuk dengan mabuk, sibuk dengan seks bebas, sibuk dengan apapun saudara, dengan drugs. Saudara, mereka nggak bisa lagi seperti itu. Now, this is a real deal. Tunjukkan kasih Tuhan secara nyata. Apakah Bapak Ibu sekalian dan saya mau menjadi the agent of change itu? Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk bertanya pada waktu saudara lagi bertanya, nyapa kepada teman-teman saudara. Ini waktu yang sangat baik. Assess ulang hubunganmu pribadi dengan pribadi. Pertama-tama di rumah tangga saudara. Jangan takut untuk berelasi ulang kepada keluargamu.
Jangan takut tuh nyapa ulang kakakmu atau adikmu yang sudah saudara katakan putus hubungan itu. Darah gak pernah bisa diputus. Reach out kembali ke mereka. Haleluya saudara. Atau kalau saudara lagi sudah lama gak bertemu dengan teman-teman saudara, tanyakan. Gimana ya? Coba aja tanya. Gimana ya kalau malam ini, malam terakhir kita. I just want to make sure that I'm okay and you are okay. Kamu baik dan saya baik. Coba tanyakan lagi. Kalau hal itu benar terjadi gimana? What are we going to do? Apa yang akan saya lakukan? Wow. Saudara, ini bukan cuma nakut-nakutin, tapi ini real. Saudara bisa menjadi alat yang Tuhan pakai. Tidak perlu lagi ada pendeta, tidak perlu ada lagi penginjil, tidak perlu lagi ada rasul yang ada di samping saudara untuk bisa mendorongmu. Karena Roh Kudus sekarang yang bersama dengan saudara, puji Tuhan saudara. Dunia perlu kabar baik ini. Dan saudara adalah alat pamer kerajaan surga. Yang mau katakan saya mau menjadi alat pembawa kabar baik. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya akan tutup dengan satu ayat ini. 1 Korintus 15. Saya undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya. Ayat 55 sampai dengan 57. Sebelum saya akan baca ayat ini saudara, saya masih ingat dulu kalau saudara tanya dengan saya, bagaimana dengan Pastor Daniel? Oh, hidup saya penuh dengan kesia-siaan saudara. Nakalnya remaja saya alami semua. Saudara, omongan kotor itu menjadi makanan sehari-hari. Tetapi kemudian Tuhan merubahkan kehidupan saya melalui satu perjumpaan. Dan kemudian saudara, waktu itu saya dan bersama dengan istri pada waktu sudah menikah. Sudah ke gereja, tapi nggak terlalu mengerti what is ministry, apa itu pelayanan. Tetapi gara-gara yang namanya krisis moneter di tahun 1998. Kami nggak punya uang, lulusan luar negeri, nggak ada yang bisa dibanggakan. Gaji pas-pasan, baru menikah. Saya ngomong sama istri saya, kita cari Tuhan yuk. Dan pada waktu kami berdua mencari Tuhan itu menjadi keputusan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mulai terlibat dalam sebuah gereja lokal di kota kami waktu itu. Kami mulai terserap dalam kelompok sel. Kami mulai mau belajar untuk mengerti apa itu firman Tuhan. Kami mulai belajar untuk melayani. Berdoa bagi teman kami, bersaksi. Kemudian ada lebih lagi, kemudian Tuhan panggil kami untuk melayani di tempat yang lebih lain, saudara. Di kebaktian bahasa Inggris waktu itu di kota kami. Sampai kami menjadi salah satu co-pastor dan menjadi lead daripada grup teman-teman kami waktu itu. Kami waktu itu masih pengusaha. Ada satu tantangan waktu itu. Kami ada di crossroad. Ada satu tawaran bisnis yang sangat besar dalam kehidupan kami. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan melalui mentor kami berkata, Daniel and Debbie, this is now the time that God call you to be in the full-time ministry. Daniel dan Debbie, sekarang waktunya Tuhan panggil kamu. Pesannya sangat spesifik untuk masuk dalam pelayanan full-time. Kami gak paham waktu itu pelayanan full-time itu apa. Tetapi pada waktu kami melangkah di dalam ketaatan, sekali lagi, di dalam ketaatan, ada pintu-pintu yang terbuka. Hidup kami gak pernah sama lagi saudara. Sehingga kami akhirnya Tuhan bawa untuk pindah dari kota kami ke kota Jakarta. Kami memulai pelayanan ini Anugerah Ministries. Kami memulai broadcast di Good News Program. Mengalami jatuh dan bangun, anak kami hampir mati. Hutang menumpuk di stasiun televisi tidak bisa dibayar di tahun 2005, 2006, 2007. Tapi kemudian Tuhan bantu dan pulihkan. Kami mulai lagi dari nol. Kami mulai diundang pelayanan ke pulau-pulau, ke kota-kota, ke desa-desa. Hidup kami waktu itu seperti di dalam sebuah koper saudara. Ada 2-3 koper yang kami siapkan dan setiap Jumat kami akan berangkat. Kemudian tidak lama kemudian Tuhan pulihkan pelayanan kami. Kami bisa kembali lagi on air di Good News Program. Kami bisa mulai program Church Makeover. 12 hari sebuah gereja dibangun ulang.
Dari church makeover pertama, kedua sampai seterusnya, puji Tuhan. 14 tahun sekarang puji Tuhan. Kami berbangga akan Kristus. Kami memasuki church makeover ke-81. Sebuah sekolah saat ini lagi dibangun saudara. Saya tanya kepada kontraktor saya di sebuah desa bernama Sigi di Sulawesi Tengah. Tukang masih kerja enggak? Oh masih kerja Pak Daniel. Bagaimana dengan COVID? Jangan takut Pak, mereka sudah dikarantina, tinggal di asrama, di kompleks pembangunan sekolah. Jadi orang luar gak boleh masuk, puji Tuhan, pembangunan masih berlangsung. Haleluya. Kami bisa mulai membantu, menyalurkan bantuan dari teman-teman berupa program adikku sayang. Anak-anak orang-orang kekurangan mulai dibantu disekolahkan. Mulai dari paling kecil, puji Tuhan saudara. Mulai dari tahun 2011 sampai sekarang. Sekarang ada banyak yang dikuliahkan. Maaf nih saudara, saya tidak berbangga akan diri saya, tetapi saya berbangga akan Tuhan saya. Ada dampak yang besar pada waktu Tuhan izinkan perjumpaan itu terjadi. Dan kalau Tuhan bisa pakai Daniel dan Debbie, Tuhan bisa pakai saudara. Saudara, yes. Engkau yang saat ini lagi takut, gemetar akan masa depan. Tidak tahu minggu depan mau makan apa. Jangan takut. Mari kita baca ayat penutup ini. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57. Yang siap katakan amin. Baca dengan suara yang keras. Karena ini deklarasi iman kita. Revival terjadi di rumah tangga saudara. Siap? 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Katakan saudara dengan sungguh-sungguh. Tetapi syukur kepada Allah. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini deklarasi iman saudara dan saya. Mari kita bangkit. Kami ucapkan selamat Paskah kepada setiap daripada rumah tangga saudara. Peace be upon you. Singkatan COVID yang saudara biasanya kenal. Sekarang ada singkatan baru. Yakni Christ over virus, infection, and death. Tidak ada orang yang bisa melawan kematian kekal kecuali Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita.